Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nokrate. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 11 tentang teks ceramah. Selamat mendengarkan. Teks ceramah. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 11 semester Gasa. Pengertian teks ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah kepada pendengar secara lisan. Pendengar dapat siapa saja, masyarakat luas atau khalayak. Ketentuan ceramah. 1. Ceramah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang maupun ilmu tertentu. 2. Mempunyai struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 3. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. 4. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. 5. Isi ceramah tidak menyebabkan pertentangan di masyarakat. Dan yang keenam, bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Berikutnya, jenis-jenis ceramah. Ada 2 jenis ceramah. Pertama, ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang tujuannya untuk memberikan suatu nasihat serta petunjuk-petunjuk yang diarahkan kepada halayak ramai atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum sifatnya menyeluruh, maksudnya tak ada batasan apapun, baik itu dari audien yang telah tua maupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. 2. Ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang tujuannya untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada halayak tertentu serta bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus tersebut banyak patokan yang dibuat, contohnya materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Seperti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, unsur-unsur ceramah. Ada 3 unsur ceramah. Pertama, penceramah. Sebagai seorang penceramah, wajib mempunyai ilmu yang mumpuni pada materi yang diberikan kepada pendengar. 2. Pendengar. Unsur ceramah yang kedua ialah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. 3. Materi. Materi yang diberikan dalam ceramah biasanya berasal dari ajaran-ajaran agama. Tapi ceramah yang baik ialah ceramah yang bisa dan sanggup membuat pendengar terdorong serta berminat untuk melakukan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh penceramah. Selanjutnya, tujuan ceramah. Ada 6 tujuan ceramah. Pertama, informatif atau instruktif. Tujuannya memberikan informasi kepada pendengar tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. 2. Persuasif. Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah guna melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. 3. Argumentatif. Tujuannya meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. 4. Deskriptif. Tujuannya menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan. 5. Rekreatif. Untuk menghibur atau menggembirakan pendengar supaya merasa puas. Dan yang keenam, naratif. Yang bertujuan menceritakan sesuatu hal
kepada pendengar. Selanjutnya, metode ceramah. Ada 4 metode ceramah. Pertama, ekstemporan. Metode ceramah dilaksanakan dengan cara menuliskan pokok pembahasan maupun gagasan utama saja. Penceramah membawa catatan kecil sebagai panduan. 2, impromptu atau serta-merta. Metode yang paling sering dipakai oleh para penceramah senior serta berpengalaman karena tidak ada persiapan serta menyampaikan ilmu yang dipunyai yang diingatnya. 3, membaca naskah. Biasanya metode ini dipakai oleh para penceramah baru serta pemula, dilaksanakan dengan cara membaca naskah secara lengkap. 5, menghafal. Metode dengan menghafal teks ceramah yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari 3 bagian. Pertama, pendahuluan, terdiri dari pembuka dan pengantar. Pembuka, bagian tersebut berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, serta ucapan syukur. B. Pengantar, bagian tersebut adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi maupun berita yang faktual yang masih berhubungan dengan topik ceramah. 2. Isi ceramah, terdiri dari inti dan gagasan. Inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, serta ilustrasi dari materi yang diberikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan para pendengar. Ceramah yang baik isinya satu gagasan besar lalu dikembangkan dalam subtopik. Ketiga, penutup. Penutup terdiri dari simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Berikutnya saya sajikan contoh teks ceramah berdasarkan struktur. Pertama, contoh salam pembuka. Salam keagamaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, contoh ucapan penghormatan. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh ucapan syukur. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berikutnya tentang isi ceramah. Bagian inti. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah serta Rasul-Nya sudah mengajarkan kepada kita untuk bisa menjalani hidup dengan lapang serta tenang. Salah satu sifat yang wajib kita miliki untuk bisa hidup lapang serta tenang ialah sifat sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan diri. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan maknanya sangat luas. Berikutnya, contoh gagasan. Kita akan semakin mudah untuk bisa bersabar dalam menghadapi cobaan jika kita semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu, hal pertama yang bisa kita bangun dalam diri kita ialah dengan menyadari bahwa kapanpun serta dimanapun kita berada, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas tentang balasan untuk orang-orang yang sabar. Beberapa ayat mengenai sabar ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153, 155,
156 dan 157. Untuk ayat 153 terjemahannya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah pasti bersama orang-orang yang sabar." Berikutnya contoh penutup. Pertama, simpulan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mengajak saudara-saudara untuk senantiasa meningkatkan kualitas sabar kita tentang hal apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, sehingga hati kita bisa lebih tenang dalam menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Berikutnya, contoh permintaan maaf. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terakhir, contoh salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh tentang teks ceramah. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang teks ceramah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum